Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarapipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan berikut ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys. Di sini kuat sekali energinya. Aku merasakan bahwa di antara kalian sedang terkoneksi dengan seseorang yang sangat toksik ya guys ya. Di sini aku merasakan bahwa seseorang ini mencoba untuk menghalangi langkahmu ya guys ya. Nah, apa sebetulnya maksud dia ya menghalangi langkahmu, menghalang-halangi jalanmu ya guys ya. Mari kita cari tahu melalui readingan berikut ini. Di sini ada dua deck ya guys ya. Satu deck untuk melihat situasi atau kondisi serta energinya, dan ini untuk mendapatkan pesan to get message from the universe for you. Oke ya guys ya, mari kita mulai shuffle ya. Di sini aku merasakan ya guys ya bahwa di antara kalian ini sedang terkoneksi atau kemarin-kemarin sudah pernah terkoneksi dengan orang yang sangat toksik ya. Orang ini mencoba untuk menghalangi langkahmu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki suatu keinginan, cita-cita, impian ya, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu kerjakan ya, entah itu proyek atau apapun ya guys ya. Dan orang ini sepertinya sangat tidak menyukai itu ya, dia tidak menyukai kemajuan atau progres dalam hidupmu ya guys ya. Oleh karena itu dia berinisiatif untuk menghalangi jalanmu ya guys ya, menghalangi langkahmu untuk maju. Nah, siapakah orang ini? Apa maksudnya seperti ini ya? Maunya tuh apa? Oke. Mari kita shuffle ya, ada apa aja. Oke, di sini ada Ace of Wands ya guys ya. Next. Oke, ada Two of Swords. Ada Queen of Cups. Ada King of Pentacles. Ada Ten of Swords. Three of Cups. Nine of Wands. The Devil. One more. Strength. Oke ya guys, ini tebaran cards dari readingan kali ini ya. Oke, di sini aku merasakan bahwa ya, beberapa dari kamu saat ini atau kemarin-kemarin sedang membangun pondasi dalam hidupmu, ya, sedang memperbaharui kehidupanmu, dan ini dikonfirmasi oleh cards dari Ace of Wands ya. Nah, di sini ada Ace of Wands di mana adanya pembaharuan dalam hidupmu ya guys ya. Beberapa dari kamu sedang mengerjakan suatu proyek tertentu, berusaha untuk memperbaiki perekonomianmu, berusaha untuk membuat kehidupanmu lebih baik. Ada juga beberapa dari kamu yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan di mana itu akan membuahkan hasil ya guys ya. Ada beberapa dari kamu juga yang baru buka usaha ya. Terus ada beberapa dari kamu yang sedang berbisnis ya, ada proyek besar yang akan menguntungkan ya, akan memberikan keuntungan, long term benefit untuk kedepannya ya guys ya. Di sini aku merasakan kuat energinya ada pembaharuan.
kamu sedang mengupgrade kehidupanmu ya guys ya. Kamu sedang memasang atau membangun pondasi dalam hidupmu ya. Sekarang kamu berusaha untuk memperbaharui kehidupanmu. Beberapa dari kamu ini saat ini ya, beberapa dari kamu ya situasinya saat ini ya, tapi ada juga sebagian daripada kamu ini sudah lewat ya di masa lalu ya guys ya. Kamu membangun pondasi, kamu sedang membangun pondasi ya. Nah, pada saat kamu sedang membangun pondasi dalam hidupmu, kamu sedang menata bagian-bagian terpenting dalam hidupmu ya, entah itu dari segi hubungan atau dari segi finansial ya guys ya. Kamu mencoba untuk memperbaharui semuanya. Kamu menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu menginginkan ya kehidupan kamu ini bisa diperbaharui ya guys ya, bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Oleh karena itu kamu sedang mengerjakan sesuatu di mana sesuatu itu akan memberikan kamu blessing atau keberkahan ya, arahnya ke rezeki ini ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang sedang menjalankan suatu proyek ya, kerjasama dalam bisnis ya dengan partner kerja kamu. Terus ada juga beberapa dari kamu sedang memperbaiki rumah ya, renovasi rumah ya. Ada juga beberapa dari kamu yang sedang renovasi taman ya. Ada juga yang membangun kebun, membangun taman ya. Kemudian ada juga beberapa dari kamu yang baru buka usaha ya, usaha kuliner, resto, usaha sembako ya, dan lain sebagainya ya guys ya. Ada pembaharuan, ada sesuatu yang ingin kamu bangun di sini. Aku merasakannya ya, ada pembaharuan dalam bidang usaha atau bisnis ya. Itu lebih arah ke sana gitu ya guys ya, yang mana itu akan menghasilkan. Kemudian sebagian lagi ya, aku merasakan bahwa ada beberapa dari kamu yang sedang berusaha untuk membangun kehidupanmu ya, entah itu kamu beli rumah baru ya, kamu punya uang gitu ya, punya uang tabungan di mana kamu ingin mengupdate kehidupanmu ya, dengan membenahi hal-hal yang perlu dibenahi gitu, diperbaiki, diperbaharui kayak gitu ya. Mungkin kamu mau ngecat rumah gitu ya, atau mau menambah ruang di dalam rumahmu ya, ruangan. Mungkin kamu pengen memperbaiki genteng ya, atau adanya perbaikan lah ya, pembaharuan. Aku kuat energi merasakan adanya pembenahan, perbaikan, pembaharuan ya guys ya. Jadi beberapa dari kamu di sini sedang memperbaharui kehidupanmu ya guys ya, memperbaharui pondasi kehidupanmu ya guys ya. Kamu ingin pondasi kehidupanmu ini lebih kuat, lebih baik, lebih bagus ya, lebih cerah prospeknya ke depan gitu ya guys ya. Kamu sedang berbenah di sini ya, sedang memperbaharui. Ada juga beberapa dari kamu yang sedang berusaha untuk mencapai suatu pencapaian ya. Ada keinginan yang ingin kamu wujudkan, ada cita-cita, harapan atau impian yang kamu ingin wujudkan gitu ya guys ya. Di sini ya aku merasakannya gitu. Oke. Namun ya guys ya, ini tidak berjalan mulus ya, ini tidak berjalan mulus guys ya, karena aku merasakan kuat sekali energinya. Ada seseorang yang mencoba untuk menghalangi langkahmu ya, langkahmu untuk maju, langkahmu untuk berkembang, langkahmu untuk memperbaharui kehidupanmu, langkahmu untuk membangun pondasi dalam hidupmu. Ada yang menghalanginya ya, dan seseorang yang menghalangi ini ya guys ya, dia ini orangnya ya memang sudah lama tidak suka dengan pencapaian kamu ya guys ya. Dia suka memantau kondisi atau situasi kamu atau rumahmu ya. Aku rasa ya ini mungkin tetanggamu ya, atau orang-orang terdekatmu, atau orang-orang yang kenal sama kamu ya, teman-teman kamu, salah satu teman kamu yang ada di circle kamu, di komunitas kamu gitu ya guys ya. Dia ini ya guys ya, memang suka memantau kamu ya, mencari info tentang dirimu ya, tapi dia pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak mau tahu, nggak peduli tentang kamu. Itu pura-pura ya, pretending ya, cuma pura-pura aja ya guys ya, padahal dia ingin tahu selalu ya, kepo banget orangnya ya. Nah, orang kepo ini biasanya tuh jatuhnya nanti ke iri atau dengki jadinya ya, karena terlalu ngurusin urusan orang lain, terlalu ingin tahu cerita hidup orang lain, storynya orang lain ya. Kalau nggak dijadikan bahan gibahan, maka dijadikan sasaran atau target ya untuk dimanfaatkan atau untuk dirusak kehidupannya atau dihancurkan karena rasa iri atau dengki kayak gitu loh guys ya. Jadi dia ini pura-pura tidak tahu ya,
pura-pura tidak tahu menahu gitu ya, tidak mau tahu urusanmu pura-pura, padahal di belakang dia sangat ingin mencari tahu tentang kamu dan dia sering memantau kondisi situasi rumahmu ya guys ya, tanpa sepengetahuan kamu ya. Dia mengetahui, berusaha untuk mencari info tentang dirimu ya. Entah itu dia basa-basi, bercerita-cerita ya, berbincang-bincang dengan tetanggamu yang lain atau dengan seseorang yang dekat dengan kamu ya. Ujung-ujungnya, endingnya dia ingin tahu informasi detail tentang dirimu, apa aja hal-hal yang baru atau terupdate dari dirimu ya. Dia selalu pengen tahu dan tujuannya ini pun ya, niatnya di sini aku merasakan kuat sekali, niatnya nggak baik ya guys ya. Dia menyimpan rasa iri yang sangat dalam terhadap kamu ya guys ya. Oleh karena itu dia mencoba untuk menghalangi dirimu ya. Menghalangi dirimu dan agar apa yang kamu cita-citakan, agar apa yang kamu impikan, keinginan kamu itu tidak bisa terwujud ya, tidak bisa kamu wujudkan gitu loh guys ya. Jadi dia mencoba untuk menghalangi dirimu ya. Mungkin ini kentara banget ya, kelihatan ya dari sikapnya ya, yang mulai sinis ke kamu ya, atau kata-katanya yang nyelekit, atau ya mulai meremehkan kamu, merendahkan kamu kalau ketemu. Misalnya kamu berhasil menanam buah ya, kemudian kamu panen buah-buahan atau sayur-sayuran gitu ya, kemudian dia lewat gitu kan, terus dia kayak merasa apa ya, kagum gitu ya dengan pencapaian kamu yang berhasil menanam buah-buahan. Dia merasa kagum gitu ya dengan melihat buah-buahan yang kamu tanam, sayur-sayuran yang kamu tanam itu ada hasilnya ya. Tapi kagumnya dia ini ya diselipkan kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang kayak merendahkan, kayak meremehkan, memuji tapi menjatuhkan, kayak gitu loh guys ya. Gimana sih ya, memuji tapi menjatuhkan gitu loh guys ya. Pada awalnya kayak memuji, wow hebat sekali kamu bisa berhasil menanam buah-buahan, sayur-sayuran sampai jadi buah, sampai jadi sayur. Wow, hebat ya kamu ya. Nggak nyangka kamu ternyata expert atau ahli juga ya di bidang pertanian. Tapi sayang ya, harga buah sekarang tuh lagi jatuh. Tapi sayang ya, sayur-sayuran itu banyak sekali yang jual kayak gitu ya. Kalau misalnya dia tahu bahwa kamu sekarang jualan sayur misalnya kayak gitu ya, atau kamu menjual hasil panen kamu kayak gitu. Jadi kayak kayak memuji tapi ada selipan kata-kata yang nyelekit, yang nyakitin, yang mencoba untuk menjatuhkan. Nah, kayak gitulah ya guys ya. Kayak gitu ya guys ya. Itu biasanya tanda orang iri ya guys ya. Tanda orang iri itu kayak gitu. Pura-pura mendukung, pura-pura memuji, tapi endingnya menjatuhkan. Ada kata yang terselip yang nyelekit atau nyakitin, mencoba untuk menyakiti perasaan kita kayak gitu ya. Atau misalnya kamu lagi ini buka usaha kuliner kan. Nah, terus ya mungkin ada tetangga kamu terus datang ya ke tempat kamu yang jualan, baru buka resto ya, mungkin dia melihat bahwa banyak pengunjung gitu ya guys ya, atau dia melihat ya ada driver online yang singgah ke tempat kamu untuk membeli produk kamu ya, produk kuliner kamu gitu ya guys ya. Kemudian dia cari tahu info, kemudian dia nanya-nanya, sekarang kamu buka usaha kuliner ya? Oh kuliner, wah bagus sih, ya bisa ya kamu masak ya, berarti ya kamu pinter ya masak ya, oh gitu. Tapi anakku biasanya tuh beli juga sih di luaran biasanya pakai driver online juga ya, tapi dia sering langganan di luar sih anak aku itu ya. Anak aku itu sering langganan di luar, beli makanan-makanan di luar tuh, selain enak, selain lezat, harganya juga murah banget. Jadi sudah langganan deh anak aku. Kayak gitu loh guys, padahal kamu tuh nggak nanya, padahal kamu tuh nggak bertanya, ya padahal kamu tuh nggak pengen tahu soal itu gitu. Tapi nih orang gitu sengaja yang kayak memanas-manasi, mengompor-ngompori kayak gitu ya guys ya. Jatuhnya itu mental kamu yang diobok-obok sama nih orang ya. Karena ada rasa cemburu ya, rasa iri ya, kamu buka usaha, kamu berhasil dalam membangun usaha gitu loh guys ya, dan sepertinya nih orang tidak rela melihat kamu tuh sukses atau berhasil ya, mendapatkan suatu pencapaian dalam hidupmu, berprestasi. Ini orang nggak rela ya. Oleh karena itu nih orang mencoba untuk menyakiti kamu, melewati mental kamu ya, yang mana dia ingin mental kamu tuh down ya.
kamu menyerah ya, kamu frustasi ya, kamu merasa jatuh gitu ya guys ya, kamu merasa down gitu ya guys ya. Dia pengen ngedownin mental kamu, iya, mental kamu ya, biar kamu nggak semangat lagi untuk berusaha, nggak semangat lagi untuk membangun pondasi hidup kamu, nggak semangat lagi untuk bekerja, kayak gitu loh guys ya. Jadi orang toksik yang memiliki atau menyimpan rasa iri hati tapi nggak terlihat ya secara gamblang, tapi dia menyimpan dalam-dalam dalam dirinya ya, itu bisa kita deteksi melalui kata-katanya ya guys ya, dimana kata-katanya tuh pura-pura memuji, pura-pura apa ya namanya, suka, pura-pura senang, pura-pura pura-pura ikut mendukung ya, tapi di tengah perbincangan atau endingnya dia ngejatohin ya, atau menyelipkan kata yang nyelekit yang membuat kita tersinggung atau menyakiti perasaan kita gitu, mencoba untuk menjatuhkan ya guys ya. Jadi orang ini ya berbagai cara dia lakukan ya guys ya untuk menghalangi langkahmu ya. Itu kenapa dia mencari tahu informasi tentang kamu loh guys ya, karena dia pengen tahu langkah kamu ke depannya apa ya, step kamu ke depannya apa. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi biar kamu tidak berhasil ya, tidak jadi berhasil, dia mencoba untuk menghalangi jalan kamu, mencoba untuk menghalangi langkahmu ya guys, agar kamu tidak jadi berhasil ya, tidak bisa mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu ya. Jadi dia ingin satu langkah lebih maju di depan kamu gitu loh guys ya. Makanya dia cari-cari info tentang dirimu ya guys ya, agar dia tahu rencana kamu tuh ke depannya apa. Nah, agar kamu tidak berhasil, makanya dia berusaha untuk menghalangi jalanmu, menghalangi langkahmu. Ya, di sini aku merasa energinya sangat kuat sekali ya. Orang ini ingin menghalangi langkahmu ya guys ya, agar hidupmu itu tidak bisa maju-maju gitu loh guys ya. Karena atas dasar iri hati yang sangat dalam, iri hati yang sangat besar yang bersemayam pada dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kenapa sih dia jadi seperti ini ya guys ya? Karena di sini aku merasakan ya bahwa orang ini ya sangat khawatir, sangat takut sekali kalau dirimu ini ya bisa menjadi queen, bisa jadi pemenang, bisa berhasil dalam mewujudkan cita-cita atau impianmu. Karena dia takut kalah saing ya guys ya, karena orangnya sangat arogan ya, di sini sangat arogan sekali. Dia tidak mau kalah ya, orangnya tinggi hati ya guys ya. Pokoknya ya dalam prinsip hidupnya ya, tidak ada satu orang pun yang boleh mengalahkan dirinya. Kalau paling kaya, dia pengen dirinya yang paling kaya. Kalau paling cantik, paling ganteng, dia pengen dirinya yang paling cantik, paling ganteng. Kalau ada kekuasaan, dia pengen dirinya yang paling berkuasa. Nah seperti itu loh guys ya, orang lain gak boleh kayak gitu. Prinsip hidupnya tuh kayak gitu, pengennya tuh dia, berfokus ke dia, berpusat ke dia, apa-apa dia ya. Jadi kalau ada orang yang dia lihat bahwa orang ini memiliki potensi besar dalam dirinya, yang mana orang ini berpotensi untuk sukses, orang ini berpotensi untuk berhasil, orang ini berpotensi untuk bisa mewujudkan cita-citanya, impiannya, maka dia akan gangguin ya, dia akan halangin, dia akan menghalang-halangi dengan berbagai macam cara di sini ya guys ya. Karena dia tidak mau tersaing, dia tidak ingin ada yang menyaingi dirinya, dia tidak ingin ada yang melebihi dirinya, dia tidak mau ada orang yang lebih baik kehidupannya dibandingkan kehidupan dirinya. Nah seperti itu ya guys ya. Itu kenapa dia mencoba untuk menghalangi langkahmu di sini ya guys ya. Karena kamu ini ya adalah orang yang memiliki potensi besar ya. Entah kamu sadari atau tidak sadari ya, kamu adalah orang yang pandai mencari uang di sini ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi ya oleh cards dari Pentacles ini ya guys ya. Kamu adalah orang yang pandai mencari uang di sini ya, atau kamu ini pandai dalam menyimpan uang, menabung ya. Entah kenapa ya, kamu ini kehidupannya tuh kayak berkah gitu loh guys ya. Mungkin penghasilan kamu pas-pasan atau biasa-biasa aja, standar-standar aja ya, tapi
kok kamu bisa mendapatkan atau memiliki kehidupan yang harmonis, kehidupan yang berkecukupan gitu, nggak pernah kekurangan ya, selalu dicukupkan oleh Tuhan ya. Itu karena kamu bersyukur ya guys ya, kamu menerima apa adanya kehidupanmu, kamu selalu bersyukur, mensyukuri kehidupanmu ya, dan Tuhan menjadikan rezeki yang kamu terima itu berkah ya. Semakin rezeki kamu berkah ya, semakin bahagialah dirimu. Semakin rezekimu berkah, semakin tercukupilah kebutuhanmu. Semakin rezekimu berkah, semakin kehidupanmu itu nampak membahagiakan, dan orang melihat itu ya, melihat kebahagiaan yang terpancar dalam hidupmu ya. Mungkin ini tetangga-tetangga kamu ya yang melihat kehidupan kamu tuh tenang, adem, rukun, kayak nggak ada masalah gitu loh guys ya. Padahal setiap dari kita ini selalu dihadapkan pada masalah ya, yang mana masalah itu merupakan ujian, cobaan ya kan guys ya. Tapi sepertinya kamu selalu berhasil melewati ujian atau cobaan hidup itu ya guys ya. Dan keluarga kamu jadi harmonis kembali, rukun kembali ya. Kemudian kalau kamu mendapatkan rezeki, beberapa dari kamu itu tidak lupa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kamu suka sedekah ya, dan akhirnya rezeki kamu itu menjadi berkah ya, berkah tersendiri di mana kamu tuh selalu berkecukupan. Walaupun misalnya pada tanggal tua atau pada masa-masa akhir bulan sebelum gajian ya, mungkin kamu mengalami kendala dalam ekonomi gitu ya guys ya. Tapi entah dari mana ada aja pertolongan, ada aja bantuan, ada aja rezeki yang datang gitu loh guys ya. Ada aja yang membuat kamu endingnya tercukupi ya, endingnya rezeki kamu tuh kayak ada aja ya, atau rezeki kamu itu mampu aja mencukupi kebutuhan kamu gitu ya guys ya, atau rezeki kamu itu cukup aja memenuhi kebutuhan kamu sehingga kamu merasa tercukupi dan tidak pernah merasa kekurangan. Nah, seperti itu. Jadi rezekinya tuh kayak berkah gitu loh guys ya. Ini persoalan tentang keberkahan dalam hidup sepertinya ya guys ya. Jadi rezeki kamu tuh berkah walau sedikit tapi berkah kayak gitu loh ya. Jadi kayak tercukupi gitu. Ya, mungkin dia ini juga menghasilkan pentacles, keuangan, dia juga dapat rezeki, tapi orangnya nggak pernah bersyukur, selalu merasa kurang dan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahnya sendiri gitu loh guys ya. Sehingga dia ini kurang mensyukuri, bahkan cenderung tidak bersyukur, sehingga rezekinya tuh habis-habis melulu kayak gitu loh guys ya. Sehingga dia mengalami kesulitan atau kendala untuk survive ya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya, untuk bisa membangun fondasi atau memperbarui kehidupannya atau mengupgrade kehidupannya ya. Sepertinya dia tidak ada upgrade dalam kehidupannya ya. Orangnya ini ya dari segi pola pikir juga sangat konservatif ya. Orangnya ini agak kolot ya guys ya, mungkin orangnya ini agak tua ya, yang menyaingi kamu atau yang ingin bersaing sama kamu atau ingin menghalangi jalanmu ini orangnya kayaknya lebih tua daripada kamu ya. Atau ada juga yang sebanding dengan kamu ya, usianya secara usia, tapi itu hanyalah suruhan daripada orang yang lebih tua. Jadi ada orang lebih tua di balik orang yang menghalangi langkah kamu ini ya. Jadi aku merasa ya, orang yang mencoba untuk menghalangi langkahmu ini ya guys ya, dia ini tidak jalan sendiri karena dia tidak cukup kuat untuk melawan kamu di sini ya guys ya. Di sini ada cards dari strength ya. Kamu adalah sosok yang kuat di matanya ya. Kamu tahu atau tidak ya, di matanya, dalam pandangannya kamu adalah sosok yang kuat di sini ya guys ya. Dia nggak bisa menembus kamu, tidak bisa menghalangi kamu sendirian ya. Oleh karena itu dia mengajak orang lain di sini ya guys ya. Payahnya nih orang bisa ngajak-ngajak orang lain untuk musuhi kamu dan menghalangi langkahmu di sini ya guys ya. Dia mengajak orang lain ya, tetangga-tetangga lain atau teman-teman lain gitu ya, untuk menghalangi langkahmu ya. Dan parahnya, orang-orang ini dengan mudahnya terhasut, terprovokasi, dan mau-mau aja disuruh sama dia. Iya, entah ini orang pakai pelet kah, entah pakai guna-guna kah, atau
dia memang memiliki basic sebagai seseorang yang provokator ya, yang mana orang-orang ini tidak terlalu kenal sama kamu, bahkan ada yang tidak mengenal sama sekali ya, tidak kenal sama sekali dengan kamu gitu, tapi ikut-ikutan mencoba menghalangi langkahmu, iya, mencoba untuk menutup aksesmu, menutup jalanmu untuk maju dan berkembang, kayak gitu ya guys ya. Dia tidak sendirian ini, dia tidak sendirian, dia mengajak tetangga-tetangga lain ya, dia mengajak tetangga-tetangga lain, dia mengajak orang lain, dia mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung dengan dia untuk bisa menghalangi kesuksesan kamu, menghalangi pencapaian kamu ya, untuk menghalangi langkah kamu ya untuk meraih kesuksesan atau pencapaian ya guys ya. Karena dia sangat tidak rela melihat kamu sukses, dia tidak suka, tidak sudi ya, tidak ingin kamu tuh sukses ya. Dia pengen hanya dirinya lah yang sukses, dirinya lah yang berhasil, dirinya lah yang harus dikagumi banyak orang gitu ya guys ya, tanpa ngaca. Nih orang nggak pernah berkaca sepertinya ya, atau di rumahnya tuh nggak ada kaca kali ya guys ya. Karena nih orang ya, nih orang sangat apa ya, ini orang sangat kekeh banget untuk menghalang-halangi langkah kamu ya, karena nih orang nih bandel ya, bebal banget ya. Dia berusaha untuk menjatuhkan kamu, dia berusaha untuk menghalangi langkah kamu ya dengan ngajak-ngajak orang lain ya. Kalau dia ini maskulin ya atau pria ya, maka sama sekali tidak gentleman ya guys ya. Kalau misalnya ya sampai berniat menghalangi impian orang, menghalangi keinginan orang, menghalangi cita-cita orang ya, sangat tidak gentleman, sangat tidak kesatria ya guys ya. Kalau dia ini ngajak-ngajak orang, karena di sini aku merasakan memang dia mengajak beberapa orang untuk bergabung bersama dia untuk menghalangi langkahmu ya. Di sini ada 3 orang tambah dia 4 ya, mungkin 3 sampai 4 orang lah ya, yang dia ajak untuk bergabung menjadi bagian dirinya ya, menjadi komplotannya, gengnya gitu ya guys ya. Karena orang ini tidak bisa melawan kamu sendiri, karena kamu adalah lawan yang tangguh di sini ya, lawan yang kuat. Ya padahal ya sudah pernah menghalangi langkah kamu ya guys ya, tapi selalu gagal atau tidak berhasil atau tidak mempan, karena kamu selalu punya cara untuk mengantisipasinya ya. Dan di sini dia ngajak-ngajak orang untuk ya menghalangi langkahmu ya, untuk bisa menggagalkan semua rencanamu ya, untuk mematahkan semangatmu, untuk mematahkan impianmu, cita-citamu ya, untuk menghancurkan kesuksesanmu. Parah banget nih orang ya guys ya, orangnya bebal ya. Apa sih bebal tuh? Bandel ya guys ya. Udah nggak mempan, udah pernah menghalangi kamu ya dengan caranya dia tapi nggak mempan, udah pernah menghalangi jalan kamu ya tapi nggak mempan, dia coba lagi ya guys ya, nggak mempan ya. Dan dia ngajak-ngajak orang kali ini ya untuk bisa menghalangi langkahmu. Nah seperti itu ya guys ya, kamu harus berhati-hati ya guys ya, karena aku merasakan kuat sekali energinya ada di antara mereka ya. Yang mana ini atas dasar suruhan si dia ini ya, di antara mereka. Namun mereka ini ya, suruhan dia ya, ingin memasang perangkap atau jebakan ya, perangkap atau jebakan ke kamu ya guys ya. Jadi kamu jangan sampai terjebak ya guys ya. Di sini yang menghalangi kamu tuh banyak ya, banyak sekali. Coba lihat di sini kan banyak wands ya, banyak wands ya, banyak tongkat di sini ya guys ya. Yang mana tongkat ini berdiri tegak ya, yang mana kamu nggak bisa lewat ke sini, ada yang jaga gitu ya guys ya. Yang mana ini energinya ya, interpretasi dari ini ya guys ya, yang mana seseorang itu ngejagain tongkat ini ya. Kamu nggak bisa lewat, artinya nih orang menghalangi ya, menghalangi langkah kamu. Kamu ingin melangkah keluar, kamu ingin melangkah maju, kamu ingin melangkah berkembang, kamu ingin melangkah maju, kamu ingin melangkah untuk bisa mencapai prestasi, mencapai suatu pencapaian, keberhasilan, itu dihalangi sama nih orang ya. Yang menghalangi kamu ini ya atas dasar suruhan daripada orang ini ya guys ya, karena orang ini ngajak-ngajak orang lain ya untuk menghalangi langkah kamu, karena dia iri hati ya, karena dia merasa tidak mampu ya seperti dirimu ya guys ya. Orang iri itu tandanya orang yang tidak mampu ya.
dia tertinggal di belakangmu, kamu selangkah lebih maju di depan dia gitu loh guys ya. Itu kenapa dia nggak pengen kamu itu ya lebih jauh lagi, dan dia ketinggalan nggak bisa mengejar kamu gitu loh guys ya. Oleh karena dia kalah saing, makanya dia ngajak orang lain ya untuk bisa menghalangi jalanmu ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini kamu harus berhati-hati. Mereka memasang jebakan perangkap ya. Jadi mereka nih menghalangi jalan kamu ini dengan berbagai macam cara ya guys ya, termasuk membuat jebakan atau perangkap ya guys ya. Mungkin tiba-tiba ada orang asing yang bertamu ke rumahmu, yang datang ke kamu ya, kamu nggak tahu siapa dia ya, dan dia ini pengen mencari sesuatu lah, minta bantuan lah. Kamu harus berhati-hati ya guys ya, harus bisa mengidentifikasi maksud dan tujuan nih orang apa ya. Jangan-jangan suruhan dia gitu ya guys ya. Bukan bermaksud untuk negative thinking dulu ya guys ya. Tapi kalau kamu sudah tahu ada seseorang yang ingin menghalangi langkahmu, maka itu adalah red flag ya, warning ya buat kamu ya guys ya, untuk kamu lebih berhati-hati ya guys ya. Jangan sampai kamu menerima orang sembarangan. Kalau kamu nggak kenal, kalau kamu nggak tahu asal usulnya, tiba-tiba nih orang pengen minta bantuan, pengen ini, pengen itu ya, atau mengatakan sesuatu yang mana sesuatu itu ya membuat kamu untuk bergerak atau melakukan sesuatu ya, semacam kayak pengen mengendalikan kamu, maka kamu harus berhati-hati ya guys ya. Siapa tahu itu jebakan ya, atau perangkap yang mereka pasang ya, agar kamu terjebak ya, stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya kamu nggak bisa melangkah maju gitu loh guys ya. Memang itu yang orang ini mau, memang itu yang orang ini inginkan ya, agar kamu tidak bisa melangkah maju ya. Makanya dia berusaha keras untuk menghalangi kamu melangkah ya, untuk bisa maju dan mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu ya. Apalagi saat ini ya, beberapa dari kamu itu sedang mengerjakan suatu proyek atau sedang membangun pondasi dalam hidupmu ya, mengupdate, memperbaharui kehidupanmu. Wah, dia makin panas hati di sini ya guys ya. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat, di mana sesuatu itu adalah berhasilan. Kamu pernah berhasil, atau saat ini ada sesuatu yang berhasil kamu bangun, atau kamu buat, atau kamu kerjakan, berhasil. Dia melihat, disitulah dia panas hati ya guys ya. Benar-benar rasa iri hatinya itu menggelora ya. Mendidih ya guys ya. Nah, seperti itu. Dan dia melakukan berbagai macam cara. Bahkan di sini aku merasa ya guys ya, dia ini yang mencoba untuk menghalangi langkahmu ini sudah pernah menggunakan magic ya untuk menghalangi langkahmu ya. Bahkan ada dari dia ini yang berusaha untuk menghalangi langkahmu ini dengan menggunakan magic ya. Pernah ke tempat orang magic minta bantuan ya, dan membayar orang magic untuk mengirim magic, tapi nggak mempan juga ya, kayak nggak ada hasil ya, nggak ngefek ke kamu gitu ya. Nggak ada hasil, kamu tetap bisa melangkah, kamu tetap bisa mengerjakan sesuatu yang kamu inginkan, kamu tetap bisa melakukan aktivitas gitu ya guys ya. Jadi magic dia ini nggak berhasil. Nah, di situ dia bingung ya guys ya, apalagi yang harus dia lakukan, dan akhirnya dia balik untuk mencari orang-orang yang bisa dijadikannya bagian daripada rencananya untuk bisa menghalangi langkahmu gitu ya guys ya. Di sini dia sangat iri dengan pencapaian kamu, terutama dalam hal material ya, atau pentacles ya. Mungkin gaji kamu tuh lebih besar, atau pendapatan kamu tuh lebih gede ya, nominalnya gitu ya guys ya. Dia takut kamu tuh kaya ya, dia nggak pengen kamu tuh lebih kaya daripada dia ya. Dia nggak pengen kamu tuh lebih berduit gitu ya, karena di sini dia tahu bahwa kamu adalah orang yang pandai cari uang. Kamu itu ya, kalau mencari uang, entah kenapa dia melihat ya, hasil yang kamu capai itu kayak bisa mencukupkan kebutuhan kamu, selain itu kayak ada lebihnya. Jadi kehidupan kamu itu kayak tercukupi, selain itu kayak membuat kehidupan kamu tuh kayak membahagiakan gitu ya guys ya. Padahal ya, beberapa dari kamu itu pendapatannya, income-nya pas-pasan atau biasa-biasa aja, standar-standar aja. Namun berkah, aku melihat adanya keberkahan di dalam income kamu, di dalam penghasilan kamu ya. Mungkin kamu di sini bekerja dengan jujur, atau bekerja dengan hati, sepenuh hati gitu ya guys. Kamu di sini bekerja dengan tulus ya, rajin mungkin juga ya, dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya
itu berbanding lurus kamu mendapatkan kerezekian yang berkah gitu ya. Jadi ada keberkahan dalam kerezekianmu ini ya, dan dia tidak tahu itu ya. Yang dia pikirkan adalah nominal gaji kamu tuh gede ya, atau income kamu tuh besar, pendapatan kamu tuh banyak gitu. Itu yang dia lihat ya guys ya, dan dia tidak tahu bahwa penghasilan kamu yang sebenarnya berkah, walau penghasilan kamu sedikit, walau penghasilan kamu pas-pasan, walau penghasilan kamu standar normal-normal aja, tapi ya penghasilan kamu itu kayaknya mencukupi, bahkan bisa membackup kebutuhan kamu dan keluarga kamu, bahkan kayak ada lebihnya dan kamu nggak menyangka gitu ya guys, karena keberkahan ya, ada keberkahan dalam rezeki kamu. Nah seperti itu ya guys ya, karena kamu adalah orang yang pandai bersyukur, kamu nggak pernah merasa kurang, kamu nggak pernah ngeluh ya, kamu selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rezeki, atas segala apa yang kamu dapatkan ya. Rezeki itu tidak hanya selalu bersifat material ya guys ya, kesehatan juga rezeki loh ya, dan kemudahan juga rezeki ya, waktu yang banyak yang kamu miliki juga rezeki, orang-orang yang hadir dalam hidupmu yang mana itu mendukung kamu dan menyayangi kamu itu pun juga rezeki. Jadi rezeki itu bentuknya macam-macam, bermacam-macam ya guys, tidak selalu material. Namun orang ini selalu memandang kerezekian kamu itu bersifat material ya, hal yang mengarah ke uang, ke duit gitu ya. Padahal sumber kebahagiaan kamu ini tidak semata-mata berasal dari pentacles atau keuangan ya, tapi kehadiran orang-orang yang menyayangi kamu ya, orang-orang yang mendukung kamu ya, kemudian peluang kerja yang kamu dapatkan ya, kamu merasa enjoy, menikmati, relax, senang dengan pekerjaan kamu, atau kamu suka melakukan hobi kamu ya, kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, itu adalah kerezekian juga ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kamu syukuri. Akhirnya Tuhan menambahkan kerezekian kamu dan membuat kerezekian kamu itu bernilai, punya berkah tersendiri, sehingga itu berefek kepada kehidupan kamu yang nampak membahagiakan, yang nampak bersinar ya, dan orang lain memandangnya kehidupan kamu itu sangat membahagiakan ya, karena dikiranya kamu memiliki material yang berlimpah, padahal tidak semata-mata soal material gitu loh guys ya. Dan orang yang ingin menghalangi langkahmu ini tidak bisa maju sendiri, padahal dia sudah mencoba berbagai cara, bahkan pakai magic-magican juga sudah ya, menyerang kamu mungkin ya, atau berusaha untuk membuat kamu down ya, mengganggu-ganggu kamu, membuli, mengejek, mengolok-olok, udah juga nggak mempan semuanya ya. Akhirnya dia mencari orang-orang ya, mencari bantuan ya, mencari dukungan ke sana kemari ya, untuk membackup kelakuan dia ya, yang menghalangi kamu ya. Dia mencoba untuk apa ya, untuk memprovokasi orang-orang agar berpihak pada dirinya ya, untuk menghalangi langkahmu ya guys ya. Padahal yang iri hati itu cuma satu orang, tapi dia mencari orang lain ya untuk membantunya ya. Dia membuat orang lain terkontaminasi penyakit hatinya juga ya. Jadi orang lain ini ikut-ikutan ya guys ya, jadi ikutan iri hati juga ke kamu. Mungkin pada dasarnya vibrasi dan energinya itu sama ya, balance dengan dia. Makanya orang-orang ini mau ya, mau disuruhnya ya, mau melakukan apa yang diinginkannya, termasuk menghalangi langkahmu ya guys ya. Karena mereka ini sudah terkontaminasi ya dengan provokasinya dia ini ya, dengan kata-katanya ya yang menghanyutkan, yang bisa menggerakkan orang-orang. Nih orang pengendali ya guys ya, controller ya. Jadi orang-orang lain yang ikut-ikutan itu hanya ikut-ikutan saja ya guys ya. Pada dasarnya dia ya, dia yang utama dan pertama, orang yang ingin menghalangi langkahmu itu dia sebetulnya ya. Cuman dia ini orangnya pengecut, cemen, gak berani ya guys ya. Akhirnya dia berada di balik orang-orang ini ya, karena dia selalu menjaga image di depan umum. Dia tidak ingin dipersalahkan, padahal dia biang keladinya, dia biang keroknya ya. Permasalahan yang muncul, kendala dalam hidupmu yang muncul ya, atau adanya hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi ulah orang-orang ini ya, itu disebabkan
karena dirinya yang menghasut atau memprovokasi orang-orang ini di belakang ya, untuk menghalangi jalan kamu gitu ya guys ya, untuk menghalangi langkah kamu maju. Nah seperti itu, karena dia takut sekali kamu bisa mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu ya. Dia sangat khawatir sekali kalau kamu bisa berhasil ya, dan menghasilkan pentacles yang banyak ya. Iri hatinya ini tidak terbendung lagi ya guys ya. Namun sayangnya di sini dia sudah tidak berdaya ya guys ya. Segala cara sudah dia lakukan untuk menghalangi kamu, tapi kamu tetap maju di sini. Makanya dia ya melihat kamu itu sebagai sosok yang kuat ya. Sosok yang memiliki mental yang kuat di sini ya guys ya. Itu kenapa dia tidak bisa melawan kamu sendirian di sini. Sebetulnya dia ini sudah kalah telak dari kamu ya guys ya, namun dia tidak menyerah juga ya untuk bisa menghalangi langkahmu ya guys ya. Maka di sini tetaplah kamu menjadi sosok yang kuat ya. Di sini ada cards dari strength ya, dikonfirmasi dengan cards dari strength. Memang pada dasarnya kamu adalah orang yang kuat dan dia tahu itu, makanya dia tidak bisa melawan kamu sendirian. Makanya dia ngajak-ngajak orang untuk melawan kamu ya, untuk bisa menghalangi langkahmu ya guys ya. Maka tetaplah ya, kamu di sini tetaplah menjadi sosok yang kuat ya guys ya. Kuatkan diri kamu ya guys ya untuk menghadapi situasi yang seperti ini ya. Tetap melangkah maju, tetap berfokus kepada kehidupanmu ya, agar apa yang kamu cita-citakan, apa yang ingin kamu capai itu bisa terwujud ya guys ya. Jangan pedulikan orang-orang ini ya guys ya, karena orang-orang ini hanya penghambat ya. Karena niatnya, maksudnya dan tujuannya itu hanya untuk menghambat kamu maju gitu loh guys ya. Karena dia iri ya, punya penyakit hati yang akut di sini ya guys ya. Dia tidak bisa melawan kamu sendiri, makanya dia ngajak-ngajak orang untuk bisa menghalangi langkahmu. Namun kamu gak usah pedulikan ya guys ya, karena Tuhan selalu bersamamu ya. Kalau kamu berada di jalan yang benar ya, Tuhan akan selalu berada bersamamu. Karena Tuhan akan selalu mendukung kamu ya, mendukung orang-orang yang selalu berada di jalan yang benar ya guys ya. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain ya, kamu juga tidak melakukan sesuatu yang salah gitu ya guys ya, maka kamu nggak perlu takut ya guys ya. Karena kamu di sini posisinya memang tidak salah ya guys ya. Kamu fokus sama hidupmu sendiri, kamu membangun kehidupanmu, pondasi kehidupanmu, kamu memperbaharui hidupmu sendiri ya. Itu sudah benar ya guys ya. Sebetulnya kamu sudah berada di jalan yang benar. Hanya saja orang ini ingin membelokkan jalan kamu, ingin membelokkan langkah kamu ya. Orang ini ingin membelokkan langkah kamu agar kamu tersesat, agar kamu tidak bisa mencapai tujuanmu, seperti itu ya. Jadi dia berusaha untuk mengacaukan dengan berbagai cara. Maka dari itu kamu jangan sampai terpengaruh ya oleh tingkah laku orang ini. Ya orang ini akan terus mengganggu kamu dengan berbagai macam cara ya guys ya. Biarkan saja ya, dia mau ngapain, mau jungkir balik kah, yang penting dia nggak ke lokasi kamu ya, atau yang penting dia nggak nyamperin kamu ya guys ya. Bagaimanapun tingkah polanya, biarkan saja ya. Memang dia berusaha untuk memancing kamu ya, emosi kamu ya, agar kamu itu marah atau emosian ya, agar kamu tidak fokus sama apa yang kamu kerjakan saat ini. Jangan terkecoh ya, jangan terpengaruh ya. Biarkan saja dia bertingkah apapun yang dia mau, yang penting dia nggak nyamperin kamu gitu ya guys ya. Yang penting kamu di sini masih bisa mengerjakan, yang penting kamu di sini masih bisa mengerjakan proyekmu ya, mengerjakan apa yang ingin kamu capai ya, mengerjakan pekerjaan kamu ya. Yang penting kamu bisa beraktivitas ya, berkegiatan ya, tetap fokus aja ke sana ya guys ya. Biarkan saja orang-orang ini mau bertingkah apapun ya. Namun di sini hanya saja kamu perlu waspada, perlu berhati-hati agar tidak terjebak ya guys ya, karena mereka berusaha untuk memasang jebakan di sini ya guys ya, agar kamu terperangkap dan tidak bisa bergerak ya, agar kamu stuck dan tidak bisa beraktivitas, karena mereka merasa kalah saing, merasa kalah dengan kemampuan kamu, potensi yang kamu punya. Maka dari itu kamu di sini ya jangan menyerah ya guys ya, menghadapi gangguan-gangguan seperti ini. Kamu jangan takut, jangan khawatir, hadapi saja situasi dan kondisi yang seperti ini ya guys ya. Kamu jangan takut, jangan khawatir ya dengan gangguan-gangguan yang mereka ciptakan ya, karena itu memang sengaja mereka lakukan untuk menghalangi langkahmu ya, dan kamu sudah tahu itu. Oleh karena itu fokus saja terhadap
kehidupanmu saat ini, apa yang kamu kerjakan. Semoga saja ya guys, kamu semua yang sedang berjuang saat ini untuk bisa mencapai suatu pencapaian, benar-benar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu benar-benar bisa berhasil dan membuahkan hasil yang maksimal dan bisa menjadi orang yang sukses ya guys ya. Sesuatu yang fenomenal yang bisa kamu tunjukkan kepada orang-orang yang iri hati ini adalah menjadi orang yang sukses, menjadi orang dengan kemampuan dan potensi terbaik yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu ya. Oke guys, untuk zodiak-zodiaknya di sini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Terus ada juga yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Semua zodiak ada di sini ya guys. Namun yang kuat energinya di sini ya berasal dari zodiak Leo and Capricorn. Oke? Mari kita lihat pesannya apa untuk situasi dan kondisimu saat ini ya, sesuai dengan temanya ya, seseorang mencoba untuk menghalangi langkahmu. Oke guys, mari kita lihat pesannya di sini ya. Get message from the universe for you. What is the message from the universe for you, for your situations right now? Oke, di sini ada reawaken. Oke, di sini ada self love. Well guys, di sini ada reawaken ya. Pesannya buat kamu ya guys ya, kamu harus bangkit di sini ya guys ya. Jangan redup ya, tapi tetaplah bersinar terang ya. Nyalakan lagi semangatmu ya. Kamu harus terus optimis. Kamu mesti optimis ya guys ya, jangan pesimis ya. Hanya karena gangguan-gangguan dari mereka, hanya karena mereka iri hati terhadapmu, hanya karena mereka memiliki penyakit hati, lantas mereka bisa semena-mena terhadapmu, terus itu bisa membuat kamu jatuh. No ya guys ya, jangan menyerah ya. Di sini pesannya jangan menyerah ya guys ya. Tetap berusaha, tetap berjuang kamu di sini ya guys ya. Itu masalah mereka, bukan masalah kamu ya. Mereka memiliki penyakit hati, mereka iri hati. Itu masalahnya mereka, bukan masalah kamu ya. Kamu nggak punya masalah di sini ya. Kamu nggak punya kendala. Yang terkendala itu perasaan mereka, pemikiran mereka yang terlalu konservatif, personality atau kepribadian mereka yang bermasalah. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, keinginan mereka untuk bisa menjadi terdepan, untuk bisa lebih sukses, untuk bisa lebih maju dengan menghalangi langkah orang lain. Itu adalah suatu kesalahan ya. Kalau ingin bersaing sama orang, bersainglah dengan sehat ya kan. Tidak perlu menghalang-halangi langkah orang. Itu menandakan bahwa orang itu tidak mampu. Semestinya tidak seperti itu. Kalau dia pengen bersaing ya bersaing saja dengan sehat ya kan. Nah jadi apapun yang mereka lakukan, jangan sampai itu membuat kamu down ya guys. Kamu nggak boleh down di sini ya. Kamu jangan pesimis ya. Kamu tuh nggak bermasalah ya. Kamu ingin mencapai cita-cita. Kamu ingin bisa mewujudkan impian kamu. Kamu ingin melangkah ke depan untuk bisa mencapai pencapaian dalam hidupmu. Maka lanjutkan ya. Berprestasilah, majulah, berusahalah. Apa yang kamu capai itu adalah hak kamu ya. Kamu berhak untuk melakukan apa yang kamu mau selama itu positif dan baik, berdampak atau berefek baik untuk kehidupanmu. Tidak ada yang melarang. Setiap orang bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan selama itu baik ya guys ya. Jadi di sini kamu nggak ada masalah sebetulnya, bukan kamu yang bermasalah, tapi orang itu yang bermasalah, dirinya yang bermasalah. Dia memiliki kepribadian yang bermasalah ya guys ya. Jadi dia mengganggu kamu, mencoba menghalangi langkahmu karena dia bermasalah secara personal ya. Personality dia yang bermasalah ya. Jadi kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jadi di sini kamu jangan redup, apalagi sampai menyalahkan dirimu sendiri. Tidak. Kamu di sini nggak salah ya guys ya. Justru sebaliknya, apa yang sudah kamu lakukan itu udah benar ya. Berusaha untuk mencapai cita-cita, berusaha untuk mengupgrade kehidupan kamu ya,
berusaha untuk membangun pondasi hidupmu. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu adalah sesuatu yang sudah benar ya. Memang semestinya seperti itu setiap orang ya guys ya. Kamu fokusnya terhadap dirimu, bukan terhadap kehidupan orang lain. Kamu tidak pernah ganggu orang lain ya. Kamu berfokus sama dirimu sendiri dan itu udah benar. Yang salah itu dia yang mengganggu kehidupan kamu. Dia yang mencoba untuk mengacau hidupmu ya. Jadi jangan persalahkan dirimu dalam hal ini ya. Apapun yang dia lakukan ya, kamu nggak perlu menelisik atau menelusuri lagi kenapa dia begitu ya. Karena kamu sudah tahu bahwa itu disebabkan oleh penyakit hati yang dia miliki. Bukan karena kamu ya guys ya. Kamu tuh udah benar aja ya, melakukan yang terbaik untuk kehidupanmu. Maka lanjutkan usahamu, lanjutkan pekerjaanmu, aktivitasmu, kegiatanmu ya guys ya. Kamu harus bangkit di sini ya guys ya. Reawaken, bangkit, terus maju ya. Nyalakan kembali, kobarkan kembali semangatmu ya guys ya. Kamu itu orang kuat ya. Walaupun mereka berusaha untuk mengganggu kamu, itu nggak akan mempan sebetulnya ya. Dan hal ini ya terjadi di dalam kehidupanmu, gangguan-gangguan ini menimpamu ya, itu semata-mata untuk menguatkan mental kamu sebenarnya ya. Semakin kamu diganggu orang, itu kamu semakin kuat sebetulnya ya guys ya. Itu menguatkan mental kamu, melatih mental kamu untuk bisa tetap kuat ya, tetap berdiri tegar, tetap maju ya. Walau ada gangguan-gangguan seperti itu, kamu tetap maju. Tunjukkan bahwa diri kamu itu selain berpotensi, selain memiliki potensi, tapi kamu juga tidak mudah goyah. Tunjukkan bahwa kamu itu tidak bisa digoyahkan oleh mereka. Tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang kuat, walaupun mereka berusaha untuk mengganggu kamu secara maksimal, namun kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki semangat yang maksimal juga untuk bisa mengantisipasi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan untuk menghalangi langkahmu itu tidak akan pernah berhasil. Karena kamu di sini memiliki jiwa yang penuh dengan semangat membara sebetulnya ya guys ya. Hanya saja kamu perlu membangkitkan itu ya. Kobarkan lagi semangatmu untuk bisa meraih apa yang kamu cita-citakan atau mewujudkan impianmu. Oke guys? Dan di sini pesannya lagi buat kamu. Kamu perlu self love ya guys ya. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri ya atas apa yang mereka lakukan terhadapmu ya guys ya. Kamu jangan memandang negatif tentang dirimu sendiri ya guys ya. Apa yang mereka lakukan itu bukan karena sesuatu yang salah dengan langkahmu, dengan jalanmu untuk bisa meraih impian. Tidak ada yang salah dengan impianmu, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya guys ya. Justru yang salah itu adalah mereka yang mencoba untuk mengusik kamu, mereka yang mencoba untuk masuk ke dunia kamu dengan tujuan yang tidak baik, yaitu menghalangi langkahmu. Kamu di sini perlu self love ya guys ya. Kamu perlu menyayangi dirimu sendiri ya. Jaga dirimu, rawat dirimu, berikan dirimu treatment yang selayaknya ya. Kamu harus tetap bersinar ya guys ya. Dengan begitu mereka akan semakin segan terhadapmu ya. Sayangi dirimu, kamu perlu rawat dirimu ya guys ya. Tidak hanya perawatan secara fisik ya guys ya, tapi juga secara psikis, yaitu memelihara mental kamu ya. Kamu tetap optimis, jangan pesimis. Kamu harus tetap semangat ya. Perlihatkan semangatmu, perlihatkan kekuatan mentalmu ya, bahwa kamu tidak bisa diganggu, tidak bisa dijatuhkan oleh mereka. Walaupun mereka berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghalangi langkahmu, tapi kamu tetap menampilkan bahwa dirimu itu tidak mudah untuk mereka ganggu, tidak mudah untuk mereka jatuhkan. Mereka tidak bisa menghalang-halangi kamu. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil, bisa sukses walaupun mereka ganggu-ganggu. Gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya kamu perlu merawat dirimu ya guys ya. Berikan treatment terhadap dirimu baik secara fisik maupun secara psikis ya. Pelihara dirimu agar selalu sehat ya guys ya.
Semoga saja kamu selalu diberikan kesehatan ya guys ya, agar kamu tetap bisa bekerja dan bisa menghasilkan serta bisa mencapai apa yang kamu inginkan, mewujudkan impianmu ya guys ya. Oleh karena itu kamu sendiri harus sehat dulu ya, kamu sendiri harus kuat dulu, kamu sendiri harus baik-baik saja dulu ya. Semua berawal dari dirimu sendiri ya guys ya. Kalau kamu sehat, kalau kamu terawat ya, kalau kamu terjaga ya guys ya, kalau kamu tetap tegar ya guys ya, kalau kamu tetap kuat, maka gangguan apapun tidak bisa menembus kamu dan tidak bisa menembus kehidupan kamu dan tidak bisa mengacaukan apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu cita-citakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya kamu harus self love ya, mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu sendiri. Jangan sampai ada stigma atau persepsi yang buruk tentang dirimu sendiri, walaupun mereka membuat story-story yang tidak baik hanya untuk mengganggumu atau menghalangi langkahmu, maka jangan jadikan itu sebagai patokan ya. Justru singkirkan segala stigma negatif dari mereka, karena kamu sudah tahu bahwa niat mereka itu ya hanya untuk mengganggumu dan menghalangi langkahmu. Jadikan itu motivasi untuk kamu terus maju, bertumbuh dan berkembang agar kamu bisa mewujudkan cita-cita dan impian kamu secara maksimal. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja pesannya buat kamu pada readingan kali ini ya. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih untuk semua partisipasinya ya. Aku senang sekali membaca komentar-komentar dari kalian ya, bagus-bagus semua ya guys ya. Kalau kalian punya pengalaman atau personal experience ya, kalian boleh share di kolom komentar. Aku senang sekali bisa mengetahui, membaca, dan melihat komentar-komentar kalian ya guys ya. Aku senang sekali bisa membaca komentar-komentar dari kalian. Oke, buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Selamat datang ya guys ya. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa memberikan readingan-readingan terbaik yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan, kebaikan, energi positif, kerezekian yang baik, dan segala hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan-readingan berikutnya. See ya!